Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adikku yang solih dan solihah? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan juga nikmat iman kepada kita semua. Ya, tak lupa sebelumnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan juga doa sebelum belajar ya, insya Allah. Nah, dalam kajian daring hari ini kita ngebahas tentang pahala investasi. Nah, dalam waktu yang terbatas, manusia ini sering mempertaruhkan kehidupan yang abadi di alam akhirat. Jika ia gagal di kehidupannya, gagallah ia di akhirat. Jika ia sukses dalam hidupnya, sukseslah ia di akhirat. Maka seluruh manusia akan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan menyesal. Ada yang membawa penyesalan yang sangat besar dan juga ada yang kecil. Nah, tergantung amalannya di dunia. Amalan apakah yang dapat memberikan investasi besar bagi seorang hamba di akhiratnya dalam hidup yang singkat ini. Nah, amalan itulah yang disebut sebagai amalan tertinggi. Amal seperti apakah itu? Oke, kita simak ya. Nah, kita perhatikan firman Allah di bawah ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Tahun sudah begitu luar biasa cepat dan ini menjadi bagian dari umur kita. Bertambah 1 tahun, berlalu 1 tahun, berarti akan melangkah lebih dekat kepada kematian. Sebenarnya bukan berapa usia kita, tapi apa isi usia kita. Sebuah pelajaran dari seorang syekh yang telah mendahului kita, dan disinilah kita ya menunggu gilirannya. Nah, setelah manusia mati, jika dia gagal dalam kehidupan di dunia, maka dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya. Namun, apabila dia sukses dalam kehidupan di dunia, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Ya, begitulah hidup. Hidup di dunia ini hanya sekali, hanya sebentar saja dan tidak terulang lagi. Berapa rata-rata usia kita? Rata-rata 60 tahun ya. Tapi benarkah umur 60 tahun itu akan kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Harus dikurangi dulu ya dengan masa kanak-kanak kita. Misalkan 15 tahun, 60 dikurang 15 berarti 45 tahun. Harus dikurangi lagi dengan masa tidur kita, biasanya 8 jam sehari. Nah, sepertiga masa hidup 45/3 sama dengan 15 tahun. Nah, waktu yang benar-benar kita pertaruhkan adalah 30 tahun. Tapi apakah bisa menjamin? Pada hari mereka melihat dari hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Quran Surat An-Nazi'at ayat 46. Semua manusia akan menyesal, terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu paling berat penyesalannya. Kelompok yang kedua berat aja penyesalannya. Nah, yang kelompok ketiga ini yang ringan penyesalannya. Dengan umur yang sangat singkat ini, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki amal yang sebanyak-banyaknya? Bahkan amal yang dapat jauh melampaui umur kita sendiri. Siapa yang bisa menjamin? Belum tentu usianya sampai 60 tahun. Kemarin Syekh Ali Jabir usianya 44 tahun. Nah, barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka baginya adalah pahala yang mengikuti ajakannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka baginya menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti ajakannya itu tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka itu. Hadis riwayat Muslim. Ya, perhatikan hadis ini dengan baik. Selanjutnya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauh Mahfuz. Quran Surat Yasin ayat 12. Dari sini kita bisa melihat amalan yang menjadi pahala investasi adalah dakwah. Mungkin teman-teman ada yang sudah mempelajari tentang Wali Songo. Bisa jadi ya Islam kita ini karena dakwahnya Wali Songo. Ya, Masya Allah.
pahala investasinya luar biasa. Begitu juga Imam Syafi'i yang mazhabnya kita pelajari sampai dengan hari ini. Berapa pahala yang mengalir pada Imam Syafi'i? Masya Allah, luar biasa. Jika di dunia ini ada miliaran umat Islam, bayangkan berapa pahala investasi yang Imam Syafi'i dapatkan. Dan juga para sahabat Rasulullah SAW yang menyampaikan hadis-hadis dari Rasul, Masya Allah, itu luar biasa ya pahalanya. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki pahala investasi? Mungkinkah kita bisa mengikuti jejak mereka? Insya Allah, asalkan kita memiliki amalan yang besar, amalan yang agung, sebagaimana amalan para sahabat Rasulullah. Apakah amalan itu? Ya, amalan itu tidak lain adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada di Quran surat Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan amar ma'ruf nahi mungkar yang nilainya paling tinggi? Ya, sabda Rasulullah SAW, pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang yang berdiri menghadap pemimpin yang zalim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, lalu penguasa itu pun membunuhnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Jihad yang paling mulia adalah ucapan yang benar yang ditunjukkan kepada penguasa yang zalim. Jadi amar ma'ruf yang paling tinggi adalah dakwah. Dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, hendaknya engkau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak, Allah hampir mengirim azabnya. Kemudian engkau berdoa tetapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Di sini kita bisa melihat kalau kita tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah bisa saja mengirimkan azabnya. Dan tentu itu tidak kita inginkan ya. Lalu bagaimana kalau tidak dilakukan juga? Bisa jadi kita berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar di sini bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Karena kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kita butuh berinteraksi. Bahkan mencari ilmu pun ya, lebih baik itu dengan berguru. Mungkin ada yang mengatakan, sekarang kan zamannya canggih, bisa lihat dari Google, bisa lihat dari YouTube. Ya memang itu bisa, tapi akan lebih baik jika kita bisa mencari guru ya, yang sanadnya itu sampai ke Rasulullah. Jadi dia mengajarkan Al-Quran dan hadis dan tidak menyalahi itu semua. Maka itu lebih baik. Amalan terbesar yang terus mengalir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu yang bisa melampaui usia kita. Jika kita meninggal, pahala itu akan terus mengalir. Lain dengan amalan ibadah sholat misalnya. Itu hanya terjadi saat kita masih hidup. Terus apa lagi? Ibadah-ibadah mahdoh ya, yang bisa kita kerjakan selama masih hidup. Itu pahalanya hanya sebatas sampai usia kita. Tapi pahala yang melampaui usia kita itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang jika dikerjakan oleh orang lain, kebaikan yang kita ajak, maka kita bisa mendapatkan pahala dari sana tanpa mengurangi pahalanya teman kita. Lalu sampai kapan kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar? Kita itu kan suka naik turun ya, imannya kadang futur, kadang semangat, kadang girohnya itu kalau lagi semangat luar biasa gitu ya, mengerjakan seluruh amalan-amalan sunnah bahkan gitu ya, Masya Allah. Nah di sini saya mau menceritakan tentang fatakullaha mastata'tum. Jadi ada sebuah cerita tentang seorang Syekh Abdullah Al-Azzam
Pada suatu ketika Syekh ini mendapat pertanyaan dari muridnya. Ya Syekh, apakah yang dimaksud dengan kata mastata'tum, semampumu? Kata muridnya. Nah, Syekh ini ternyata tidak langsung menjawab pertanyaan muridnya, tetapi beliau mengajarkan dan mengajak muridnya ini keliling lapangan. Syekh Abdullah Al-Azam kemudian menyuruh murid-muridnya untuk berlari mengelilingi lapangan semampu mereka. Titik awalnya sama, tapi garisnya berbeda-beda, garis akhirnya. Ada yang 3 putaran, sudah capek, lalu berhenti. Ada juga yang lebih dari itu jumlahnya. Nah, setelah semua muridnya menepi gitu ya, tanpa diduga Syekh itu ikut berlari mengelilingi lapangan. Para murid pun kaget gitu, nggak tega melihat muridnya yang sudah tua itu berlari. Sampai sang Syekh ini terlihat letih gitu, dan wajahnya ini pucat pasih gitu ya. Nah, tetapi tidak ada tanda-tanda Syekh ini untuk berhenti gitu, menghentikan larinya, sampai akhirnya sang Syekh ini jatuh pingsan. Para murid pun langsung berlari untuk membangunkan sang Syekh. Saat Syekh tersebut terbangun, beliau langsung mengatakan, inilah yang disebut dengan semampu kita, mastata'tum, berusaha dengan semaksimal mungkin sampai Allah sendiri yang menghentikannya. Jadi sini kita belajar ya tentang beramar ma'ruf nahi mungkar. Walau berat saat beramar ma'ruf nahi mungkar, walau teman-teman kita misalkan mencibir, walau lingkungan tidak mendukung, teruslah beramar ma'ruf nahi mungkar sampai Allah bilang saatnya kamu pulang. Itulah mastata'tum. Sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Karena dakwah adalah kemuliaan bagi umat Islam, tak hanya kewajiban para ulama, namun kewajiban kita semua. Inilah pahala investasi yang sangat sayang untuk dilewatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.